Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks. Sebelum kita masuk ke pengertian matriks, kita perhatikan dulu di sini ada tabel banyaknya siswa SMK YPKK kelas 10, kelas 11, kelas 12, jumlah laki-lakinya, jumlah perempuannya. Nah, jika data, ini ya datanya tuh yang angka-angka ini ya. Jika data pada tabel 1 hanya ditulis angkanya saja, nggak pakai tabelnya ya, dan dituliskan di dalam tanda kurung buka. Ini kurung buka dan kurung tutup. Maka susunan bilangan tersebut dinamakan matriks. Jadi matriks itu adalah, nanti kita bahas. Jadi ini angka-angkanya 20, 18, 19 kita taruh di sini ya. Cuman diambil angkanya aja. 95, 100, 103, ambil angkanya aja. Nah, terus dimasukkan ke dalam tanda kurung buka dengan tanda kurung tutup. Nah, bilangan seperti ini itu dinamakan matriks. Jadi, apa itu matriks? Matriks adalah susunan elemen-elemen. Jadi angka-angkanya ini namanya elemen ya. Elemen-elemen yang diatur dalam baris dan kolom. Nanti kita bahas baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang dan dituliskan di dalam dua tanda kurung. Boleh kurung siku, boleh kurung biasa. Sebentar kita bahas tentang baris sama kolom. Jadi baris itu yang mendatar, apa yang menurun. Sudah ada tulisannya ya, baris itu yang mendatar. Baris nih, baris 1, baris 2, baris 3. Sedangkan kolom itu yang menurun. Kolom 1, kolom 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang notasi, elemen, dan ordo. Notasi matriks itu simbolnya matriks. Jadi, notasi matriks dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Ini ada matriks, ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Ingat harus huruf kapital. Selanjutnya untuk yang nomor 2, elemen. Elemen itu adalah bilangan atau huruf. Jadi nanti elemen matriks itu bisa bilangan, bisa huruf yang terdapat pada matriks. Nah, terus elemen itu dinotasikan atau disimbolkan menggunakan huruf kecil. Huruf kecil dari nama matriksnya. Jadi misalnya ini ada matriks A, maka elemennya itu A kecil. Nah, lihat elemennya ditulis A, I, J dengan indeks ya, jadi kecil ya. Dengan I menyatakan baris keberapa dan J menyatakan kolom keberapa. Contoh nih, kalau misalnya dituliskan A21, berarti kamu harus mencari elemen matriks A yang berada, tadi yang depan apa? Baris apa kolom? Yang depan itu nih baris, yang belakang kolom. Jadi yang 2 itu menyatakan baris, yang 1 menyatakan kolom. Lihat ke matriks A, mana baris kedua? 1, 2. Nah, ini baris kedua nih ya, yang 4 sama min 3. Kolomnya ke 1. Kolom ke 1 itu kan yang depan ya. Nah, tadi pertemuannya itu loh, baris kedua, kolom ke 1. Berarti kan nih, A21 adalah angka 4. Lagi, A31 kok bisa min 5? Kita lihat baris, berarti kan yang depan baris ya, ingat yang depan tuh baris, yang belakang kolom.
barisnya ketiga, 1, 2, 3. Kolomnya yang ke-1, yang depan berarti kan. Nah, angka berapa itu? Min 5. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Terus untuk yang nomor 3, kita belajar tentang ordo. Ordo itu banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. Penulisannya nanti seperti perkalian ini ya. Jadi ini notasinya yang huruf besar, nanti diikuti indeks. Indeks tuh yang angka seperti pangkat tapi naruhnya di bawah. Perkalian baris, yang depan tuh baris, yang belakang kolom. Coba kita cek. Yang matriks A ini ada berapa baris? 1 ya. Jadi A 1 kali, nah ini barisnya kan ada 1, kolomnya ada, kolom tuh yang menurun loh ya, 1, 2, 3. Jadi matriks A ordonya 1 kali 3. Lihat ini udah dituliskan ya. Kalau matriks B barisnya ada 2, kolomnya yang menurun juga ada 2, sehingga ditulis ordo matriks B 2 kali 2. Untuk yang C barisnya ada 1, 2, 3. Ingat baris tuh yang mendatar ya. Nah, terus kolomnya ada yang menurun 1, 2. Nih, ada 3 baris, 2 kolom, sehingga kamu tuliskan matriks C 3 kali 2. Ini soal latihan 1 kamu kerjakan. Kemudian kita belajar tentang macam-macam matriks. Jadi matriks-matriks yang spesial, dia punya nama spesial juga. Contoh nih, matriks baris, berarti pengertiannya adalah matriks yang terdiri dari 1 baris. Lihat, ini kan barisnya, baris tuh yang mendatar ya, cuman ada 1 kan baris, maka ini disebut matriks baris karena terdiri dari 1 baris. Kemudian yang namanya matriks kolom itu karena matriksnya hanya terdiri dari 1 kolom. Nih lihat ini, kan cuma 1 kolom ya, elemennya banyak tapi cuma 1 kolom, maka dia disebut matriks kolom. Untuk yang nomor 3 dinamakan matriks persegi jika banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Kita lihat dulu ya contohnya nih. Ini 2 baris, 2 kolom. Kalau yang ini 3 baris, 3 kolom. Kalau yang ini 4 baris, 4 kolom. Maka matriks A, B, C ini disebut matriks persegi karena banyak baris sama dengan banyak kolom. Dan di matriks persegi itu dikenal diagonal utama atau yang miring ini, miring dari kiri ke kanan. Nah, ini contohnya pada matriks A. Elemen diagonal utamanya itu 2 dan 9. Kalau yang B, elemen atau angka-angka yang ada di matriks yang diagonal utama itu ada 4, 7, 1. Pada matriks C, elemen yang terletak pada diagonal utama itu ada 0, 4, 2, 6. Lanjut, yang nomor 4 itu ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Itu adalah matriks yang elemen-elemen, ingat elemen itu angka atau huruf yang ada di matriks ya. Matriks 0 itu semua elemennya 0. Nah, ini matriksnya disebut matriks 0. Simbolnya biasanya pakai huruf O. Nih, O, O, O. Lanjut, halaman ketiga. Ada yang namanya matriks diagonal. Itu kalau ada matriks persegi
yang elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Perhatikan ini 29 kan diagonal utama, tapi selain diagonal utama 0. Nih lagi, nih ini diagonal utama, selain diagonal utama 0. Ini diagonal utama, selain diagonal utama 0, maka dia dinamakan matriks diagonal. Selanjutnya, matriks identitas itu adalah matriks diagonal, ya. Matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Kamu perhatikan ini. Ini kan elemen pada diagonal utamanya 1 semua kan? Seperti matriks diagonal, hanya bedanya elemen di diagonal utama 1 semua. Itu dinamakan matriks identitas. Dan matriks identitas itu biasanya disimbolkan dengan huruf I. Nih, makanya simbolnya I semua. Nah, ini ada matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Cara menghafalkannya, matriks segitiga atas itu segitiganya di atas nih. 1, 2, 3. Yang di bawah diagonal utama tuh 0 semua. Sedangkan yang matriks segitiga bawah, segitiganya di bawah. Ya kan? Yang di atas diagonal utama 0. Di atas diagonal utama 0 semua. Di atas diagonal utama 0 semua. Dah, itu tentang macam-macam matriks. Yang selanjutnya masih ada tentang kesamaan matriks. Jadi di kesamaan matriks itu nanti kamu samakan 2 matriks yang ordonya sama. Kalau sudah sama, pasti elemen yang bersesuaian atau seletak nilainya sama. Kita lihat contohnya ini. Ini jika ada matriks A, ini ya elemennya. Juga ada matriks B, ini elemennya. Dan ada keterangan matriks A sama dengan matriks B. Kita tulis dulu. 4, 6, 3, 1 sama dengan, ini kan matriks A. Sama dengan matriks B. B-nya ditulis di bawahnya. 4, 2Y, 2Z min 5 sama X. Nah, kalau sudah dikatakan 2 matriks sama, ordonya udah pasti sama ya. Ingat kan ordo? Banyak baris kali banyak kolom, sama ya. Nah, maka kita akan tahu kalau elemen yang seletak itu nilainya sama. Nih lihat, ini kan 4 sama dengan 4 kan. Nah, tapi kita nggak bahas itu karena yang ditanyain itu nilai X, Y sama Z. Maka kamu cari X-nya mana, X yang ada X mana. Ini kan. Nah, X, kamu lihat dia itu letaknya sama dengan yang 6 apa yang 1? X sama dengan 6 apa 1? X letaknya sama dengan 1. Maka kita tahu X-nya sama dengan 1. Sekarang kita cari Y. Mana yang ada Y-nya? Ini ya, 2Y. Kamu tulis 2Y sama dengan, lihat 2Y ini letaknya sama dengan yang mana? Yang 4, yang 3, yang 6, apa yang 1? Nih, 2Y itu kan terletak di baris kedua, kolom ke-1. Baris 2, kolom 1. Nah, ini kan jelas ya letaknya itu sama dengan yang 6. Sehingga kamu tuliskan 2Y sama dengan 6. Sehingga Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Berapa? 3. Berarti kamu tahu Y-nya 3. Tinggal nyari Z. Nah, dari ini mana yang ada Z-nya? Ternyata ini ya. 2Z kurangi 5. Nah, ini juga harus disama dengankan dengan elemen yang letaknya sama. Berarti 4 apa 3? Nih, yang letaknya sama nih. Ini sama ini ya. 3. Nah, terus kamu
operasikan. Ini negatif 5. Kalau pindah ruas ke kanannya sama dengan, tandanya dibalik. Tadinya min jadi plus. 2Z sama dengan 3 tambah 5, 8. Z sama dengan apa bagi apa? Nih, yang sini dulu. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga nilai Z berapa? 4 sama dengan, kamu tinggal jumlahin karena ini perintahnya dijumlah ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan 8. Nah, ini penjelasannya juga ada ya di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir ini tentang transpos. Jadi transpos itu artinya menukar elemen pada baris menjadi elemen kolom. Simbolnya pangkat T. Kita bacanya A transpos. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Ini A 2 min 3 7 9. Maka A transposnya barisnya 2 min 3 7 9, barisnya diubah jadi kolom. Berarti 2 min 3 ini kan baris, kamu ubah jadi kolom. 2 min 3. Nah, ini baris kedua 7 sama 9. Ini kan baris, kamu ubah jadi kolom. 7 sama 9. Ketemu yang namanya A transpos atau perpindahan baris menjadi kolom. Nih, 2 min 3 7 9. Prinsipnya seperti itu. Nah, nanti aplikasi soalnya kita lihat yang nomor 2. Diketahui ada matriks P dan matriks Q. Nah, ini jika P sama dengan Q transpos, kayak tadi kita disuruh nyari nilai elemen hurufnya X, Y, Z. Caranya gimana? Kita tulis dulu. Ini kan yang diketahui P sama dengan Q transpos. P sama dengan Q transpos. P-nya ditulis. P-nya kan berarti 1 2 1, 3 2 1 sama dengan Q ditranspos. Hati-hati, ditranspos tuh berarti kan dari baris dijadiin kolom. Jadi 1XY yang baris ini ditulis jadi kolom. 1XY sama baris kedua jadi kolom kedua. Z21 Z21. Nah, ini P, yang ini Q yang sudah ditranspos. Nah, sekarang kita cari nilai X, Y, sama Z. Lihatlah elemen yang seletak. Kita mulai dari X. Mana X-nya? Nah, ini ya. X-nya yang ini. Ini seletak dengan yang mana? Yang letaknya sama dengan X itu yang mana? 1 3 2 2 1. Yang ini ya. Maka kita tuliskan X sama dengan 2. Lanjut nyari Y. Mana yang ada Y-nya? Ini ya. Y. Coba letaknya ini sama dengan yang mana? Y ini terletak di baris ketiga kolom ke-1. Atau bisa langsung kelihatan ya ini. Nah, Y-nya seletak dengan 1. Terakhir, Z. Mana yang Z? Nah, Z-nya yang ini. Coba Z itu seletak dengan yang mana? Ini angka berapa ini? 3 ya. Seletak kan? Maka kita tahu Z-nya sama dengan 3. Nih, X2, Y1,
Z3. Selanjutnya untuk soal latihan 1, 2, 3 kamu coba ya.